Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 3 Gumbul dan Bapak Ibu Guru SDN 3 Gumbul. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara disiminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman Islamnya seperti pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan terselenggara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 3 Gumbul, acara yang ketiga yaitu penyampaian materi pemahaman budaya positif sekolah, acara yang keempat yaitu menutup. Marilah Bapak Ibu, karena waktu sudah siang, kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Monggo kula dherekaken Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, semoga dengan bacaan Nurul Kitab tadi dapat menambah lancarnya acara pada siang hari ini. Kita lanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Gumbul kepada Ibu Binti. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Keluarga Besar SDN 3 Gumbul yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan aksi nyata diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku penanggung jawab Kepala Sekolah SDN 3 Gumbul. Marilah kita senantiasa memanjatkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga diberikan kesehatan, keselamatan, semoga senantiasa diberikan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan syafaatnya nanti di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Nur Rahman Ahmadi SPD yang telah berhasil mengikuti program kegiatan guru penggerak dengan semangatnya yang luar biasa. Saya memberikan apresiasi yang sungguh luar biasa. Semoga perjuangannya beliau bisa membawa SDN 3 Gumbul ini untuk membawa perkembangan kemajuan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak ada upaya yang sia-sia, tapi perlu juga dukungan kerjasama dari semua pihak, dari Bapak Ibu Guru, dari keluarga besar SDN 3 Gumbul dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya harapan yang kedua, semoga Bapak Ibu Guru yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak, saya berharap semoga bisa mengikuti jejaknya Bapak Nur Rahman Ahmadi SPG untuk mengikuti program kegiatan guru penggerak di masa yang
tahun berikutnya semoga masih diberikan kesempatan ya. Katanya kan mau baru mentoknya tahap 11, tapi semoga nanti masih ada kesempatan lagi Bapak Ibu guru yang lainnya bisa mengikuti program guru penggerak. Manfaatnya insya Allah sangat luar biasa untuk perkembangan kompetensi Bapak Ibu guru semuanya. Tentunya imbasnya dampaknya bagi peserta didik kita, sehingga nanti Bapak Ibu guru ketika mengikuti program penggerak ini nantinya akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Tentunya mempunyai istilahnya bisa menumbuhkan keyakinan di dalam kelasnya masing-masing. Istilahnya juga nanti peserta didik kita mempunyai kemandirian, keyakinan yang bisa istilahnya berkaitan dengan apa yang akan disampaikan nanti dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti akan dijelaskan oleh pemateri dari Bapak Nur Rahman Ahmadi SPD. Nanti kita bisa sharing bersama-sama, kita belajar dan terus belajar. Tiada hari tidak belajar itu, Bapak Ibu guru. Murid juga begitu, kita mengoyak-oyak, memberikan nasihat. Anak-anak harus belajar ya. Bapak Ibunya juga harus belajar. Kita ngomong, kita praktek juga, kita harus senantiasa belajar. Tidak, guru yang tidak belajar itu akan berhasil dalam pembelajarannya. Kalau nggak belajar, tentunya nanti dalam penyampaian materinya akan asal-asalan. Hasilnya juga kepeserta didik kurang maksimal. Budaya positif ini nanti akan membentuk karakter peserta didik kita. Anak punya tanggung jawab, anak punya kemandirian, jujur, berkarakter sesuai dengan kurikulum merdeka yang kita jalankan atau yang kita ikut program dari pemerintah kurikulum merdeka. Nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, ini yang cocok sekali, budaya positif. Nantinya anak berkarakter, jujur, bisa peduli, bisa menghargai diri sendiri juga orang lain. Tentunya juga nanti bisa sesuai apa yang menjadi visi seorang guru. Maka yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tidak banyak, hanya pesan sedikit, semoga nanti bisa bisa direnungkan apa yang saya sampaikan tadi untuk bekal untuk selalu membina, membimbing, menumbuhkan peserta didik kita sesuai materi budaya positif. Demikian, apabila apa yang saya sampaikan banyak salah dan banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ibu Binti selaku kepala sekolah yang telah mengisi acara sambutan. Langsung saja kita menginjak acara yang keempat, yaitu penyampaian materi aksi nyata diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Rahman Ahmadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inul umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Gumul, Ibu Binti Sri Rahayu SPDI MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Gumul yang hari ini berkenan untuk menghadiri yaitu kegiatan diseminasi pemahaman
dan penerapan budaya positif dari kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 di modul titik 4 ini. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya alhamdulillah pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan SDN 3 Gumul dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya sebuah nikmat yang luar biasa, tentunya sebuah karunia yang begitu besar sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan salah satunya yaitu mengajar di SDN 3 Gumul ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan pada uswatun hasanah kita, pemimpin kita Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa kita bisa senantiasa istiqomah berada di jalannya. Baik, Bapak Ibu guru yang kami hormati, izinkan saya untuk menyampaikan yaitu aksi nyata di modul 1.4 terkait dengan diseminasi penerapan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Ahmadi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 3 Gumul, Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah. Kami berharap Bapak Ibu semuanya nanti ke depan bisa mengikuti guru penggerak angkatan 11, 12 dan seterusnya yang sudah menjadi program yang ada dari kementerian, sehingga semuanya bisa menggerakkan sebuah ekosistem yang ada di instansi pendidikan, salah satunya yang terkhusus di menggerakkan di ekosistem pendidikan yang ada di sekolahan kita. Salah satunya nanti yaitu terkait dengan penerapan budaya positif. Next. Baik, Bapak Ibu semuanya, tujuan dari diseminasi ini adalah setelah nanti memahami materi tentang budaya positif yang saya sampaikan, kami harapkan Bapak Ibu guru nanti dapat melakukan sebuah praktek budaya positif yang ada di kelas kita. Tidak hanya di kelas, tapi praktek budaya positif yang ada di sekolahan kita, sehingga nanti akan menumbuhkan siswa-siswa yang mandiri, kreatif, kolaboratif seperti halnya yang ada di dalam profil belajar Pancasila. Next. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, oke, masih semangat ya? Ya, semangat pagi, pagi luar biasa. Oke, walaupun sudah siang hari, tetapi semangatnya tetap pagi hari. Oke, kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, aplaus buat Bapak Ibu guru semuanya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki materi, ada ice breaking terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan. Clue-nya, perhatikan kata kuncinya. Clue-nya, 1 tahun ada 12 bulan. 1 tahun ada berapa? 12. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti tahu 1 tahun ada 12 bulan. Ketika mengajarkan kepada anak-anaknya pasti akan paham. Tapi nanti kita akan ada pertanyaan, kita akan keliling dunia, ya, akan keliling dunia. Nanti barang siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan ini akan saya berikan door prize. Ya, ini ada di depan panjenengan. Ada 3. Nanti yang bisa menjawab 3 orang akan mendapatkan door prize. Ya, oke. Pertanyaannya, ya, ingat ya, clue-nya 1 tahun ada 12 bulan. Pertanyaannya, Joko, ya, jalan-jalan keliling dunia, ya. Bulan Januari, Joko pergi ke Spanyol. Bulan Februari pergi ke Denmark, ya. Bulan Maret, Joko pergi ke mana? Ayo, yang bisa nanti tunjuk jari, ayo menjawabnya. Kalau bisa menjawab,
Langsung saya beri hadiahnya. Coba dipahami dulu soalnya. Joko ya ingin keliling dunia ya. Di bulan Januari Joko pergi ke Spanyol. Bulan Februari pergi ke Denmark. Bulan Maret pergi ke mana? Ayo Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Ayo, clue-nya perhatikan, clue-nya kata kunci. 1 tahun ada 12 bulan. Nah, diperhatikan kata kuncinya. Clue-nya yang perlu diperhatikan. 1 tahun ada 12 bulan. Ada bulan apa saja tuh? Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember. Ya, coba, yuk. Januari ke Spanyol. Februari ke Denmark, Maret kemana? Januari itu kira-kira ke Spanyol, Februari ke Denmark, Maret ke mana? Beribun Bapak Ibu? Masih pusing? Masih pusing? Belum ketemu jawabannya? Belum ketemu jawabannya? Yuk silakan menjawab. Bebas, mau kemana aja boleh. Yuk, mana Bu? Belanda. Belum tepat. Mana Bu? Amerika. Belum tepat. Malaysia. Belum tepat. Ayo. Ayo. Mana Bu? Pak, silakan. Gak apa-apa menjawab. Silakan menjawab kemana? Januari ke Spanyol, Februari ke Denmark, Maret ke Singapura. Belum tepat. Ayo, ini hadiahnya 3 loh, ini milih. Yang bisa menjawab duluan pilih. Silakan. Malaysia. Betul. Malaysia salah. Itali. Mana Bu? Itali. Belum tepat. Saya coba jawab ya. Oke. Joko jalan-jalan keliling dunia. Bulan Januari ke Spanyol, Februari ke Denmark, Maret ke mana Bu? Taiwan. Kok Taiwan ingin nih? Piye? Taiwan. Perhatikan urut-urutannya. Perhatikan. Januari ke Spanyol, Februari ke Denmark, Maret ke Taiwan. Gitu? Ke Taiwan. Nah, kok bisa? Nah bisa. Temukan Bu. Maret. Setelah Maret apa? Setelah Maret apa? April. April kemana? Yo. April kemana? Ayo, April kemana? Ya bisa terjadi. Januari ke Spanyol, Februari ke Denmark, Maret ke Taiwan, April ke mana? Ayo, April ke mana? Ayo Pak Muhammad, mau menemukan lagi? April ke mana? April ke mana? Urutannya, ayo. Nanti hadiahnya kembali lagi ke saya. Gak ada yang jawab kok. April ke mana? Ya, April ke rumah. Iya Bu, April ke mana? Jangan cukup, tak tambahin lagi nih. Kalau cukup, tak jawab lagi sendiri nanti. Kita lanjutkan ke materi. Cukup Bu? Kemana? Kira-kira? April kemana? Ke Indonesia. Eropa. Indonesia. Eropa. Ayo. Gak tahu sana, Mas. Bukakan kuncinya. Serasi itu ya dia. Nih kuncinya. Cluenya tadi apa Bu? 1 tahun 12 bulan. Januari itu bulan keberapa? 1. Berarti kita ambil S1. S berarti mana? Spanyol, bisa Spanyol, bisa Swiss, bisa Swedia. Gitu. Februari bulan keberapa? 2. Kan kuncinya ada Pak? 1 tahun ada 12 bulan. 2 berarti kemana? Denmark.
Denmark bisa, Dominika bisa, yang awal negaranya di mana? Nggih. Yang ketiga tadi mana? Ke bulan Maret. Maret itu kan 3, bulan yang ketiga. Kalau mana? Bisa Taiwan, bisa Thailand. Kalau April tadi 4, bisa Eropa. Gitu mana lagi Kalau September mana? Bisa Swiss. Iya bisa Swiss. Kan 9 S. Ya toh. Gitu. Sambuan kertas. Itu hanya pertanyaan. Nanti ada pertanyaan lagi. Ya, next. Ya. Baik Bapak Guru yang hebat, yang luar biasa. Nah, dalam penerapan budaya positif, maka kita akan mengerti itu terkait dengan konsep utama dulu budaya positif. Ya, konsep utamanya apa saja? Perubahan paradigma teori kontrol. Jadi perubahan paradigma terkait dengan pendidikan, terkait dengan teori kontrol yang ada dalam diri kita atau sekolah sendiri. Yang kedua adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas maupun restitusi 5 posisi kontrol kita. Dan yang terakhir yaitu restitusi segitiga atau yang disebut dengan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang ada di sekolah maupun siswa. Next, Bapak Ibu yang luar biasa. Sekarang perubahan yang pertama itu perubahan paradigma teori kontrol. Coba kita perhatikan, ya. Siapakah yang mengontrol diri kita ketika kita menggenggam tangan kita? Ya, atau teman kita. Ketika menggenggam kepalan tangan kita, siapa nanti yang berhak membukanya? Siapa kira-kira? Yang membuka kepalan tangan kita atau kepalan tangan teman kita? Siapa kira-kira? Dirinya sendiri, diri kita sendiri. Gak mungkin orang lain akan membuka. Pasti dirinya sendiri. Next. Baru yang luar biasa. Nah, perubahan yang pertama tadi perubahan paradigma teori kontrol. Di awal tadi jelaskan ketika kita mengepal tangan kita, siapakah yang sesungguhnya pemegang kontrol itu? Ya kan? Yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya. Kalau teman kita memegang atau mengepalkan tangan, siapa yang membukanya? Siapa yang bisa membuka maupun menutupnya? Tentu jawabannya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan itu. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kalau kita ingin mengepalkan, berarti ya kita. Kalau kita ingin membuka, berarti ya kita sendiri. Ini salah satunya. Seperti halnya tentang budaya positif ini. Siapa nanti yang akan melakukannya? Ya diri kita. Apakah kita ingin menerapkan atau tidak? Ya kita sendiri nanti. Seperti yang tadi diibaratkan kepalan tangan tadi. Kalau kita ingin melakukan perubahan terkait dengan budaya positif, maka ya dimulai dari diri kita dulu. Apakah kita mau membuka atau tidak, atau menutup? Apakah kita ingin menerapkannya atau tidak? Seperti itu. Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa. Next. Nah, ilusi kontrolnya, ya, yaitu seperti hanya ilusi guru mengontrol murid. Ya, guru mengontrol murid. Nih, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, ya, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat bagi murid, tapi belum tentu. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter bagi siswa. Enggak.
Belum tentu juga, ya. Karena ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita memiliki hak untuk memaksakan kehendak kepada siswa. Ini loh peraturan kelasnya harus seperti ini. Tidak. Ini kadang ilusi kontrol yang ada dalam diri kita atau benak kita, dalam pikiran kita. Next, kita kupas satu-satu. Yang pertama tadi yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah ini biasanya kita orang mungkin guru yang dituakan, yang mendidik, mengajarnya, kadang kita sendiri mengontrol kondisi murid atau murid. Yang terjadi adalah saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Artinya apa? Itu mungkin karena terpaksa, karena yang pemegang kontrolnya siapa? Guru. Kadang murid akan melakukan sesuatu itu kadang kenapa? Terpaksa, karena kita sebagai kontrolnya. Nah, ayo dikerjakan ini, kerjakan tugas ini, kerjakan PR ini. Kita yang mengontrolnya. Besok kalau tidak dikerjakan, akan mendapatkan sanksi. Kita yang mengontrolnya. Karena sehingga apa? Murid ya berpendapat ketika mengerjakan seperti itu karena terpaksa, bukan kemauan dari dirinya, bukan kemampuan secara intrinsik dari dirinya. Ini salah satu ilusi guru mengontrol murid. Maka dari itu di dalam ilusi kontrol ini yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol pada murid. Next, yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat. Mungkin dalam jangka waktu tertentu penguatan positif ini akan efektif dan bermanfaat, ya, dalam jangka waktu tertentu. Tapi kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi apa? Ketergantungan pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini, ya. Karena apa? Penguatan positif tadi, karena berdampaknya mungkin dalam waktu atau jangka waktu tertentu. Nah, ketika bujukan itu, akhirnya murid akan ketergantungan kepada diri kita atau sang guru nantinya. Next, yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada ketika kita menyampaikan kepada anak atau mengkritik kepada anak, ya, bahkan anak itu merasa dirinya bersalah, itu bisa menguatkan karakter. Itu biasanya ilusi kita. Tidak. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada sebuah identitas yang gagal. Karena sadar dia nanti kan tidak bisa menyadari kesalahannya, tapi merasa bersalah terhadap dirinya. Ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Saya yang salah. Saya merasa bersalah. Sehingga apa? Mengajarkan pada diri murid tadi merasa bersalah. Inilah yang menuju murid pada identitas yang gagal. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, sehingga mengembangkan dialog dirinya pada diri itu yang negatif. Ini saya telah berbuat salah, saya merasa salah kepada orang lain, tapi tidak tahu, orang tahu kebenarannya nantinya. Mungkin kita anggapnya ilusi kita itu bisa menguatkan karakter siswa. Next, yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memiliki hak untuk memaksa. Ini orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal tertentu.
bahwa perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini salah satu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena dari kita sebagai guru tentunya lebih dituakan, dewasa ya, di sebuah kelas maupun lingkungan sebuah sekolah. Maka kadang kita memaksakan ya sebuah kehendak kita untuk menyempurnakan segala sesuatunya yang ada di kelas misalnya. Ini salah satu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, mengelompokkan, tapi maksudnya bukan mengelompokkan yang pintar dengan orang yang tidak pintar atau yang kurang, tapi supaya kita mengetahui ya siswa kita mungkin yang ada yang kurang. Oh, siswa kita ini punya kelebihan, maka kita bisa mengelompokkan. Ya, paradigma belajar yang positif mendorong fokus pada pengembangan karakter dan potensi siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bukan hanya pada nilai akademis, guru berperan sebagai fasilitator. Ya, hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa belajar dan bertumbuh atau tumbuh. Ya, bukan sebagai pemberi hukuman. Kadang guru hanya sebatas pemberi hukuman. Ketika anak bersalah, dihukum. Ya. Tetapi kita berperan sebagai fasilitator di dalam sebuah komunitas belajar yang ada di sekolah. Bukan sebagai pemberi hukuman, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa? 6. Yang pertama Beriman dan bertakwa. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Kelima kreatif. Keenam bernalar kritis. Ini yang selalu digaungkan ya di dalam Merdeka Belajar. Satunya untuk jadikan peserta didik itu bisa memenuhi profil belajar Pancasila. Next, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Yang kedua yaitu terkait dengan disiplin positif. Nah, apa itu? What is disiplin positif? Nah, disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Menggali potensi menuju sebuah tujuan. Ini disiplin. Ya. Apa yang dihargai. Ketika kita berdisiplin berarti kita itu menuju sebuah tujuan kita. Cita-cita kita apa? Sehingga kita menjadikan kita lebih berdisiplin terkait waktu, ya, administrasi dan sebagainya. Ini menjadikan diri kita meraih sebuah tujuan. Namun, tapi dalam budaya kita, makna kata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang, pada orang lain untuk mendapatkan sebuah apa? Kepatuhan. Untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Sehingga apa? Sehingga orang itu disiplin. Karena apa? Supaya dia patuh, supaya dia taat. Nah, ini makna disiplin dalam budaya kita yang biasa kita familiar dengan hal seperti itu. Nah, ini makna disiplin secara universal. Next. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, nah,
Nah, dalam bukunya ya, itu di mana ada kemerdekaan. Perhatikan kalimatnya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kalau kita ingin merdeka, berarti harus disiplin, disiplin yang kuat. Maka dalam Merdeka Belajar ini penerapan disiplin positif ini yang digaungkan, dikuatkan lagi, supaya apa? Menjadi manusia yang merdeka dalam pendidikan. Maka untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal. Kita bisa disiplin, ya, tapi bukan karena keterpaksaan, bukan karena budaya kepatuhan, tetapi disiplin karena motivasi internal di dalam diri kita. Ini yang nanti akan kita tanamkan kepada peserta didik kita, kepada siswa-siswa kita. Next, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Nah, makna disiplin adalah disiplin positif mengarah pada disiplin diri untuk dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan eksternal. Maka dalam kalimatnya di sini dipertegas dengan kata-kata motivasi internal, bukan eksternal. Karena untuk menerapkan perilaku disiplin ini memang harus dari diri sendiri. Motivasinya bukan dari eksternal. Eksternal itu hanya sebagai tambahan saja, tetapi dari internal dalam diri kita. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang akan kita terapkan nanti kepada siswa untuk penerapan disiplin positif apa? Yaitu mengajarkan anak-anak itu peserta didik siswa untuk bertanggung jawab. Nah, ada kata-kata bertanggung jawab. Anak mulai sadar, oh ini tanggung jawab saya. Tugas ini tanggung jawab saya, bukan orang tua saya. PR ini tanggung jawab saya sebagai seorang pelajar, bukan ibu saya, bukan ayah saya, bukan kakak saya, bukan saudara saya, tapi tanggung jawab dirinya sendiri. Dan juga menumbuhkan kesadaran diri. Kalimat kesadaran diri supaya anak sadar untuk menerapkan disiplin positif ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Next. Nah, kira-kira nilai-nilai kebaikan apa saja nanti yang bisa kita pelajari? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, sifat-sifat mulia yang ingin dicapai dalam setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Ini salah satunya, Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang itu, maka dapat memunculkan motivasi dalam dirinya atau motivasi intrinsik, bukan eksternalnya tapi internalnya, dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan apa saja nantinya? Nilai ini bersifat secara umum, secara universal, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Karena negara kita, negara Indonesia ini kan berbagai macam bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, berbineka tunggal ika.
masyarakat yang heterogen, semuanya ada. Maka dari itu nilai ini harus bersifat apa? Universal, umum, ya, bukan hanya satu kelompok, bukan homogen saja, tapi universal. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu apa? Salah satunya profil belajar Pancasila yang Bapak Ibu guru tadi yang sudah menyampaikan, sudah kalian sebutkan, bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, lalu mandiri dan bernalar kritis. Ini salah satu yang akan kita capai, yang akan dicapai oleh peserta didik dalam Merdeka Belajar ini. Next, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Yang ketiga, materi ketiga coba motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Nah, kita akan bertanya-tanya mungkin, apa tuh motivasi itu? Karena tiap hari kita dapatkan, kita harus semangat motivasi. Tapi apa definisi dari motivasi itu sendiri? Motivasi adalah kekuatan yang kompleks yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Memahami motivasi diri sendiri dan orang lain dapat membantu kita mencapai sebuah tujuan, membangun hubungan yang lebih baik, berkolaborasi, dan menjalani hidup yang lebih bahagia. Ini salah satu motivasi, bentuk motivasi secara kekuatan yang kompleks. Next, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa, motivasi perilaku manusia menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita itu apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Harus cakap memerintah dirinya sendiri. Kita sendiri harus bisa dimotivasi oleh kita sendiri. Motivasi intrinsik atau internal yang ada dalam diri kita. Jadi merdekanya terlepas dari perintah. Nah, kita bisa bebas, ya. Tapi ada koridor-koridor tertentu yang mengaitkan, yang diatur. Next, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Motivasi perilaku manusia yang terakhir apa? Yang pertama, menghindari hukuman. Motivasi eksternal. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Ini kan motivasi eksternal, ya. Kalau menghindari hukuman biasanya kan kita dalam diri kita sendiri. Contoh nanti ada contoh-contohnya, ya. Ketika siswa terlambat, ini kan motivasi eksternal, menghindari hukuman. Mendapatkan imbalan atau penghargaan juga eksternal, ya. Motivasi eksternal. Ini dapat nilai bagus, ini dapat bintang. Ini kan ribet. Motivasi tapi dari eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Tapi siswa tidak sadar. Karena apa? Karena dapat motivasi eksternal dari orang lain, dari gurunya, sehingga hanya mengharapkan sebuah imbalan atau penghargaan ataupun reward dari gurunya. Nah, yang ketiga ini, ya, motivasi perilaku manusia itu menghargai dirinya sendiri. Dia bisa menghargai dirinya sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan. Motivasi internal yang ada dalam dirinya. Inilah nanti yang menjadi salah satu tujuan disiplin positif, yaitu motivasi internal yang ada di dirinya sendiri, yang bisa menghargai dirinya sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan. Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Next. Nah, yuk coba kita diskusi sebentar, ya. Motivasi apa yang mendasari tindakan berikut? Yang pertama, Andi datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum guru jika datang terlambat. Ini motivasi apa kira-kira? Ayo, Andi datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum guru jika datang terlambat. Ada 3 poin tadi, Mas. Coba kembali ke slide sebelumnya. Nah, ada 3. Ada menghindari hukuman, kedua mendapat imbalan atau penghargaan, yang ketiga
menghargai dirinya sendiri. Next. Nah, yang pertama ini kira-kira yang mana? Andi datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum guru jika datang terlambat. Jadi yang pertama menghindari hukuman. Berarti kategorinya motivasi apa? Eksternal atau internal? Eksternal. Dari orang lain. Eksternal, bukan dari dirinya sendiri karena tidak sadar. Ini. Yang kedua, Roni datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menjadi orang yang disiplin dan menghargai waktu. Ingin disiplin dan menghargai waktu. Kira-kira apa? Motivasi tadi apa? Internal. Maka termasuk yang step keberapa tadi? 1, 2, atau 3? Ketiga, menghargai dirinya sendiri. Menghargai dirinya sendiri. Bertanggung jawab lagi. Yang ketiga, Rini datang ke sekolah tepat waktu karena ingin mendapatkan reward atau pujian dan stiker bintang dari seorang guru. Biasanya kalau kelas 1 kan ada bintang, ya kan? Kelas 2 dikasih stiker, ada rewardnya, bintang gitu. Kira-kira motivasi internal atau eksternal? Eksternal, ya kan? Eksternal. Ini, maka tujuannya penerapan disiplin positif adalah yang ketiga tadi, ya, bisa menghargai dirinya sendiri untuk mencapai sebuah tujuan. Ini, Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa. Ayo, next. Nah ini, jadi ada dua jenis motivasi. Ada dua jenis motivasi. Ya, yang pertama motivasi secara intrinsik. Tadi sudah saya sampaikan di awal tadi juga. Nah, ini penjelasannya. Yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu karena kita menikmatinya. Ingat ada kata-kata karena kita menikmatinya. Dorongan untuk melakukan sesuatu karena menikmatinya, ya kan? Atau karena kita percaya pada nilai yang ada di balik. Ketika kita menikmati sebuah aktivitas kita, pekerjaan kita, maka ini motivasi ada dalam diri kita. Kita melakukannya tidak terpaksa. Ketika kita bekerja pun, kalau itu ada motivasi intrinsik dalam diri kita mengajar pun juga nikmat. Ya, sebenarnya ketika kita makan makanan yang kita sukai. Contohnya misalkan kita suka sate, ya kan? Dikasih satu piring, habis tidak? Habis. Karena apa? Nah, kita suka. Kita menikmati enggak? Kita nikmati karena itu kesukaan kita. Tapi kalau makanan yang kita tidak sukai, misalkan apa? Masak daun kates, payah, misalkan pahit. Kita nggak suka, tapi kita makan. Kita nggak menikmati, ya kan? Karena ada dorongan dari eksternal tadi. Ya. Kita nggak menikmati, akhirnya tidak habis. Tetapi ketika itu dorongan itu ada pada diri kita sendiri dan kita menikmatinya, maka kita akan lebih enjoy dalam melaksanakan aktivitas atau tugas itu sendiri. Maka motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita. Yang kedua itu apa? Motivasi ekstrinsik. Itu dorongan untuk melakukan sesuatu karena kita ingin mendapatkan penghargaan eksternal. Ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian, mendapatkan reward, ya, seperti siswa ketika berangkat pagi lalu kasih bintang, stiker bintang, dapat pujian, bintangnya siapa yang paling banyak, itu dapatkan hadiah dari pak guru-guru, dapatkan permen. Nih seperti uang atau pujian atau menghindari hukuman. Saya tidak terlambat kok supaya tidak dihukum. Ini motivasi eksternal atau yaitu ekstrinsik yang ada dalam diri seorang. Ini ada dua jenis motivasi, ya, dalam kegiatan ini. Selanjutnya next, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Nah, ini salah satunya motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi kita. Kadang ingin dapatkan imbalan, ingin dapatkan ini misalkan ketika di arisan atau pertemuan paguyuban, pertemuan di warga, RT dan sebagainya. Wah, ada hadiah hadir. Berarti ada motivasi kita untuk datang karena apa? Ada motivasi eksternal dari orang lain. Gitu. Yang ketiga itu apa? Untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menghargai dirinya sendiri. Maka sewaktu-waktu kita tuh juga harus bicara pada diri kita sendiri supaya kita bisa menghargai diri kita sendiri. Maka motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Next. Nah, sekarang hukuman dan penghargaan. Apakah hukuman efektif menanamkan kedisiplinan terhadap murid? Kira-kira efektif tidak? Waduh. Efektif nggak hukuman itu menanamkan kedisiplinan terhadap murid? Efektif tidak hukuman itu? Dan nanti konsekuensinya apa? Nanti kita bahas. Lalu bagaimana dengan konsekuensinya? Ya kan? Ya, oke. Next. Nah, hukuman dan penghargaan kita kita ketahui dulu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Apa itu kehukuman? Apa toh itu konsekuensi? Nah, kita harus tahu dulu sebelum nanti kita menerapkannya. Hukuman biasanya apa? Tidak terencana, ya kan? Kalau konsekuensi biasanya terencana. Ayo apa? Peraturannya apa? Ya kan? Misalkan ada siswa yang terlambat. Nah, mungkin konsekuensi biasanya kita buat sebuah peraturan. Apa? Peraturannya. Ini sudah terencana. Tapi tiba-tiba kalau hukuman anak terlambat, ayo mutar lapangan 5 kali, mutar lapangan 10 kali. Ini kan apa? Tidak terencana. Ini yang dimaksud dengan hukuman. Tidak terencana. Tapi kalau peraturan konsekuensi ini terencana. Itu nih bisa dimengerti ya? Oke. Yang kedua berupa fisik atau psikis. Hukuman itu biasanya berupa fisik atau psikis. Kadang anak tidak mengerjakan tugas, disuruh apa? Ngepel, disuruh apa? Biasanya lari, berupa fisik atau mungkin psikis. Kalau konsekuensi diberikan berdasarkan apa? Data. Datanya. Jadi tidak asal memberi sebuah hukuman tadi berdasarkan data. Efek dari anak. Yang ketiga itu apa? Efek anak sakit. Kalau hukuman bisa fisik dan bisa hati. Sakit fisiknya atau sakit hati kalau diberikan hukuman. Bahkan ini bisa membekas, ya. Bisa dalam waktu jangka yang lama kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi adalah apa? Anak tidak nyaman dalam waktu jangka yang pendek saja. Dalam jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi. Bedanya lagi kalau hukuman, yaitu anak benci disiplin. Akhirnya apa? Anak gak mau disiplin. Kenapa? Mungkin hukuman tadi. Anak yang suka yang biasa dihukum, sehingga apa? Dia akan benci dengan disiplin, benci dengan peraturan. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Ini bedanya. Hukuman, anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Dia akan belajar menyembunyikan kesalahan, ngapusi. Enggak paham, saya tidak melakukannya. Kenapa? Takut untuk dihukum. Akhirnya apa? Dia akan belajar menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar mematuhi sebuah peraturan. Iya Pak, ya saya tadi melakukan ini, kesalahan ini. Dia akan belajar mematuhi sebuah peraturan. Seperti itu. Bapak Ibu hebat yang luar biasa. Next, inilah hukuman dan konsekuensi. Nah, ini coba. Ini nanti kategori hukuman atau konsekuensi. Ya coba diskusikan.
Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misalkan ada murid yang tidak menggunakan sepatu warna hitam, lalu murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensinya? Konsekuensi. Karena kita ada kesepakatan dulu. Ya, ada kesepakatan sebelum kita masuk ke aturan baru. Biasanya kita buat kesepakatan. Nanti kita akan buat sebuah keyakinan keras. Yang ketiga, lari mengelilingi halaman 5 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Karena apa? Karena tidak fisik, tidak terencana, tidak berdasarkan data. Ini fisik. Ini salah satu bentuk hukuman atau konsekuensi. Next, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Maka ketika kita menerapkan hukuman dan konsekuensi, kita harus juga belajar ini. Dihukum oleh sebuah penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini dikutip oleh Al-Fikon tahun 1993. Next. Ini dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya kalau dihukum oleh penghargaan, dihukum dengan penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada sebuah penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam dirinya atau motivasi dari dalam. Ini kalau pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ketika dihukum oleh penghargaan. Yang kedua, penghargaan akan merusak hubungan. Kok bisa? Penghargaan bisa merusak hubungan. Sebenarnya penghargaan menciptakan sebuah persaingan di kelas. Ketika penghargaan, nanti ada yang dapat penghargaan, ada yang tidak. Akhirnya apa? Menciptakan sebuah persaingan di kelas dan persaingan sehingga apa? Menciptakan kecemasan. Aku seorang ini, aduh aku itu bintang, aku itu iki. Menciptakan sebuah kecemasan sehingga apa? Akan merusak sebuah hubungan, hubungan sosial. Yang ketiga, itu apa? Penghargaan yang menghukum. Penghargaan yang menghukum itu bagaimana? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalkan dalam satu sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa paling dihukum karena tidak bisa ranking 1. Ya kan? Dapat kejuaraan. Dan jika suatu penghargaan diharapkan, penghargaan itu diharapkan betul, saat dapat ranking 1 banyak dia ranking 2, ya kan? Dia merasa dihukum dengan keadaan tadi karena tidak bisa ranking 1. Namun, dan jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Maka di sini penerapannya itu penghargaan yang menghukum. Next, Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa. Nih, yang kelima, materi kelima, ada 5 kebutuhan dasar, bukan 5 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Maka ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipahami oleh para guru untuk menciptakan perilaku positif murid. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan dasar murid, guru dapat membantu mereka mencapai potensi penuh secara penuh oleh mereka. Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, ini kebebasan. Kita harus mengerti juga kebebasan seorang murid, ya. Terus kesenangan juga. Senang itu seperti apa? Ingin belajar seperti apa, nak? Ingin belajar seperti apa? Jangan tergantung kita. Belajar kesenangannya kita. Dan buka bukunya halaman ini kesenangan kita. Tapi tidak mengetahui kebutuhanmu murid. Dan kekuasaan.
semena-mena kita jadi guru, seenaknya juga untuk mengontrol siswa. Ini yang tidak boleh juga. Nih, next. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, yang keenam yaitu keyakinan kelas. Apakah itu keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar terkait dengan keyakinan kelas, yaitu seperangkat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan kondusif. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi perilaku dan interaksi di dalam kelas. Ini sebuah keyakinan kelas, ya, yang disepakati bersama guru dan murid untuk menciptakan suasana belajar yang positif ini. Ini kata kuncinya di situ, ya, disepakati bersama. Bukan kita sendiri. Kadang guru yang buat peraturan sendiri, membuat keyakinan kelas sendiri, tapi siswa atau murid tidak dilibatkan. Nah, ini yang kadang kita tidak kesalahan dari kita. Kita sekarang buat peraturan atau keyakinan kelas, tapi tidak melibatkan seorang murid. Ini yang salah. Nah, next. Bapak Ibu yang hebat. Nah, tujuan dari keyakinan kelas itu apa kan? Satu, membangun budaya positif yang ada di kelas. Akan terbentuk budaya positif. Misalkan keyakinan kelas tentang apa? Oh, menghormati guru, saling menghormati. Maka dengan keyakinan kelas bersama guru dan murid, siswa nanti akan berusaha menghormati orang lain. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena peraturan, tapi keyakinan yang sudah disepakati bersama, sehingga akan membangun budaya positif yang ada di kelas. Yang kedua, memandu perilaku dan pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan, ada bisa di sini nanti dalam segitiga restitusi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan hasil belajar karena ada keyakinan kelas. Nah, yang selanjutnya, membangun komunitas belajar yang saling mendukung. Membangun sebuah komunitas belajar yang saling mendukung karena apa? Adanya keyakinan kelas. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan baik itu mental maupun emosional siswa. Nih, terkait dengan keyakinan kelas. Dari itu di kelas-kelas untuk kita buat keyakinan kelas dengan murid-murid kita, ya, supaya bisa tercipta sebuah budaya positif yang ada di kelas terutama, dan umumnya nanti bisa di sekolahan kita. Next. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas itu bagaimana toh? Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berbeda dengan peraturan. Yang kedua, berupaya pertanyaan-pertanyaan yang universal, lebih umum, bukan spesifik. Yang ketiga, dibuat dalam kalimat positif, kalimat yang positif, jangan kalimat yang negatif. Misalkan jangan ramai, jangan berbicara sendiri. Ini ada kata-kata kalimat negatif, kata jangan tadi. Tapi kalau keyakinan kelas, ini kalimatnya yang positif, ya, saling menghormati. Ini kalimat positif. Selanjutnya apa? Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir, tidak terlalu banyak dan mudah diingat dan dipahami dan diterapkan. Ini kalau kita membuat keyakinan kelas, jadi nggak usah banyak-banyak. Tapi yang penting ini ciri-cirinya secara universal, mudah dipahami, ya. Nih contoh nih, peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Apakah kita sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas kita? Apakah peraturan atau keyakinan kelas? Ini contoh yang pertama. Kembalikan barang ini ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau keyakinan kelas apa? Bertanggung jawab. Ini berarti anak nanti salah satu contohnya apa? Ciri-ciri apa? Secara pernyataan, secara universal, umum, ya, bukan kompleks lagi, tapi lebih umum. Kalau ini kan memberikan barang, berarti hanya barang-barang saja. Tapi kalau bertanggung jawab, maka anak akan berkeyakinan untuk bisa bertanggung jawab dari segala hal. Tidak hanya barangnya tadi yang sudah dipakai lalu disuruh mengembalikan, tapi lebih sifatnya lebih umum atau universal. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati. Misalkan tadi di
kelas dilarang rame ya, berbicara sendiri ketika guru menjelaskan. Ini cukup kayak kelas apa? Saling menghormati. Udah, anak akan belajar meyakinkan dirinya. Oh iya, saling menghormati keyakinan kelas kita yang sudah disepakati. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Apa? Kayak kelasnya menghormati orang lain dan komitmen. Anak akan belajar dari situ. Menghormati orang lain dan komitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelasnya? Keamanan, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, misalkan. Kesehatan, menjaga kesehatan, keyakinan kelasnya. Cukup simpel ya, tapi sifatnya itu lebih abstrak ya, cara universal. Nah, ini salah satu contohnya dan antara peraturan kelas dan keyakinan ke kelas. Next. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Yang ketujuh itu apa? Posisi kontrol. Posisi kontrol diri kita nanti. Yaitu apa? Posisi kontrol itu salah satu aspek penting dalam restitusi. Adalah posisi kontrol yang mengacu pada bagaimana guru menempatkan diri dan murid dalam situasi pelanggaran aturan. Ketika murid nanti melanggar aturan, posisi kita nanti di mana? Posisi kontrol kita itu di mana? Ada 5 posisi kontrol itu, yaitu penghukum. Apakah kita sebagai penghukum? 2, membuat orang tadi, siswa tadi merasa bersalah. Ketiga, apakah kita sebagai teman antara guru dan murid? Posisinya. Yang keempat, apakah sebagai pemantau? Dan yang kelima, apakah posisi kita ketika ada siswa yang melanggar aturan itu sebagai manajer? Next. Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Nah, inilah posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kadang ketika ada siswa terlambat, terus menyuruh siswa tadi mengelilingi lapangan, itu berarti posisi kita sebagai penghukum, ya, sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya gurunya akan bersuara begitu. Tolong kasihan Pak Guru, nanti kalau Pak Guru ditegur oleh kepala sekolah bagaimana kalau kamu tidak mengerjakan tugas ini. Biasanya merasa lebih lembut, ya, sehingga apa? Anak nanti merasa bersalah. Oh iya Bu, besok saya tidak akan melakukan lagi. Ini membuat posisi orang akan merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui bahasa-bahasa persuasi. Ya. Yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Ya, kita lihat sebagai pengawas, mengawasi murid. Yang kelima itu sebagai manajer. Ini yang kita harapkan nanti. Guru nanti posisi kontrolnya berada di posisi yang kelima ini sebagai manajer. Apa itu? Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer dalam posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Ini sebagai manajer. Next. Nah, Bapak guru yang hebat dan luar biasa. Yang ke-8, yang terakhir ya, segitiga restitusi. Apa tadi restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikutip dari Gosen tahun 2004. Nih, segitiga restitusi. Ada 3 dalam kita menyelesaikan masalah terhadap siswa. Mungkin yang kita alami sekarang, yang kita alami kemarin-kemarin dalam menyelesaikan masalah, ya kan? Ini ada 3 cara menyelesaikan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Distabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti apa tuh menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan itu seperti apa? Next. Nah, nih dalam penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi ini, maka kita akan belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan.
Ketiga, merupakan tawaran, bukan sebuah paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya siswa ketika melakukan kesalahan. Kelima, fokus pada karakter. Dan yang keenam, fokus pada solusi. Nah, dalam penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi tadi ada 3 hal tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Misalkan setiap ketika ada siswa ya yang terlambat berangkat ke sekolah, maka kita tidak serta-merta harus kita hukum. Ya, kita tanyakan dulu, kita stabilkan identitasnya. Dengan cara apa? Setiap misalkan seperti ini, ya. Nah, kenapa kamu datang terlambat? Misalkan ya. Lalu kita stabilkan dulu. Setiap orang itu pasti punya kesalahan, ya kan? Tetapi ya kita harus perbaiki kesalahan dan bertanggungjawabkan kesalahan kita. Maka kita stabilkan dulu identitas siswa itu. Ya. Ini salah satunya. Kamu tidak ada salah satu melakukan kesalahan ini. Mungkin orang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Ini dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, dalam memvalidasi tindakan yang salah ini menanyakan, yaitu apa? Misalkan kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat. Baru anak akan bercerita. Ini namanya validasi tindakan yang salah. Iya Bu, saya kemarin terlambat. Terlambat karena saya ketika tidur itu larut malam. Kenapa kamu tidur sampai larut malam? Sama main game online Bu, misalkan. Ini validasi tindakan yang salah. Baru nanti yang ketiga menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin jadi orang yang seperti apa nantinya ketika sudah memvalidasi tindakan kesalahan, mengetahui kesalahannya. Akhirnya anak akan bercerita sendiri untuk meyakinkan dirinya kalau besok tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa, next ini dalam penyelesaian masalah dalam segitiga restitusi. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang kedua, tujuan membangun budaya positif di sekolah yaitu untuk menumbuhkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, yaitu seorang guru berperan untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Dan yang keempat, budaya positif dapat terwujud melalui kolaborasi. Ada kata-kata kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Kalau kita ingin menerapkan budaya positif, ya di sekolah ya kita harus berkolaborasi seluruh warga sekolah. Baik itu murid, baik itu guru, baik itu kepala sekolah, baik itu orang tua atau wali murid. Ini harus kita berkolaborasi dalam penerapan budaya positif di sekolah. Tergantung nanti sekolah kita akan menerapkan budaya positif seperti apa, ya, tentang penghijauan atau tentang sampah, tentang literasi, inovasi, tentang budaya belajar dan sebagainya. Ini harus melibatkan seluruh warga sekolah atau berkolaborasi. Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa, next. Demikian diseminasi penerapan budaya positif yang ada yang sudah saya sampaikan. Semoga nanti Bapak Ibu guru semuanya bisa memahami dan bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita, sehingga nanti kedepannya sekolah kita itu selalu menerapkan budaya-budaya yang baik, budaya-budaya positif yang sudah kita sepakati bersama, sehingga menciptakan, yaitu tujuannya adalah profil belajar Pancasila. Bapak Ibu guru yang luar biasa dan saya hormati, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin.
Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke Pak Hasim. Oke. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Nur Rahman Madi yang sudah menyampaikan pemahaman materi tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga Bapak Ibu Guru mendapatkan ilmu dan dapat menerapkan apa yang sudah disampaikan Pak Nur tadi di sekolahan kita. Dan tidak lupa kita bisa menyusul sebagai guru penggerak. Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kita lanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum saya tutup, apabila banyak kekurangan maupun kesalahan dari awal sampai akhir dalam saya membawa acara pada siang hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Guru Penggerak. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.